Halo anak-anak yang terkasih, bertemu kembali bersama Bu Vita dalam pembelajaran matematika wajib yang kedua. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar matematika. Nah, kali ini adalah pertemuan terakhir untuk matematika wajib yang kedua pada semester kali ini. Nah, untuk itu silakan perhatikan baik-baik karena kali ini materinya sangat mudah. Jadi pasti kalian semua jika memperhatikan video ini dengan baik akan mendapatkan materi yang baik pula. Nah, silakan dibuka, siapkan UKBM kalian di halaman 69. Kita akan berbicara mengenai luas segi N beraturan. Nah, apa sih segi N beraturan? Ini dia. Kita pendahuluan dulu ya. Jadi kondisinya adalah Pak Firman adalah seorang kontraktor. Ia diminta menyelesaikan proyek pemasangan paving di alun-alun kota. Paving batako yang digunakan berbentuk segi 6 beraturan. Luas alun-alun adalah 10 akar 3 meter persegi. Jika panjang sisi batako adalah 20 cm. Berapa banyak batako yang dibutuhkan Pak Firman? Nah, adakah di antara kalian dapat membantu menyelesaikan permasalahan Pak Firman? Supaya kalian dapat membantu permasalahan Pak Firman, kita perhatikan terlebih dahulu materi yang akan Bu Vita jelaskan berikut ini. Oke, definisi segi N beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi N yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Merupakan bangun datar yang memiliki segi yang beraturan dan jumlahnya lebih dari 4 segi. Nah, jadi kalau segi 4 sudah pernah kalian pelajari, segi 3 sudah pernah kalian pelajari. Kalau segi N beraturan pasti dia jumlahnya lebih dari 4 segi. Nah, di sini yang pertama, ini saya punya segi 5. Kenapa segi 5? Ini segi 5 karena banyak sisinya, ini ada 5. Oke. Lalu berikutnya ini segi 6 karena banyak sisinya ada 6 ya, Nak ya. Lalu berikutnya yang ini adalah segi 12. Nah, sekarang kita fokus pada segi 6. Oke. Pada segi 6 ini saya akan membagi menjadi 6 bagian sama besar. Jika dibagi maka dia akan menjadi segitiga kecil-kecil. Ada berapa segitiganya? Betul, ada 6 ya. Lalu berikutnya kita beri nama. Di sini saya punya A, B, C, D, E, F. Lalu berikutnya titik pusatnya ini saya kasih nama O. Lalu di sini saya perkenalkan, kalian harus paham ya. AB itu berarti namanya sisi. Lalu kalau berikutnya BC namanya juga sisi. Begitu juga dengan EF itu juga namanya sisi. Nah, sedangkan kalau OB itu berarti namanya jari-jari. Begitu pula AO berarti jari-jari. Nah, sekarang kalau OD apa? Nah, betul sekali. Ini juga namanya jari-jari. Jadi, ada dua hal yang harus kalian pahami, yaitu mana yang disebut sisi dan mana yang disebut sebagai jari-jari. Lalu berikutnya, saya akan ke contoh 4. Contoh 4 ini ada di halaman 70. Jadi, silakan kalian buka di halaman 70 ya. Tentukan luas segi 6 beraturan dengan panjang sisi 12 cm. Yang pertama, kita gambar dulu segi 6 beraturannya. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu berikutnya, segi 6 beraturan ini saya bagi menjadi 6 bagian yang sama besar ya. Terus berikutnya saya kasih nama. Di sini ada A, B, C, D, E, F. Kemudian titik pusatnya adalah O. Nah, jika sudah, ini panjang sisinya. Berarti di sini saya punya AB-nya adalah 12 cm. Lalu berikutnya, kalian harus ingat, jika besarnya sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Berarti kalau saya pengen tahu sudut AOB ya, tengah-tengah ini berapa ya? Berarti gampang sekali. 360 derajat dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena banyaknya segitiga yang ada itu adalah 6, maka sama dengan 60. Oke ya. Jadi di sini adalah 60 derajat. Hasil dari 360 derajat dibagi dengan 6. Lalu berikutnya, caranya mencari luas segi 6 beraturan, maka saya ambil satu segitiganya. Seperti kita makan pizza ya, jadi saya ambil satu bagiannya. Oke ya, satu bagiannya yang saya ambil adalah segitiga AOB.
Oke, lalu kemudian di sini panjang sisi AB adalah 12 cm, kemudian besar sudut AOB-nya adalah 60 derajat. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kita harus tahu dulu berapa sih panjangnya AO dan panjangnya OB. Kira-kira ingat baik-baik, kalau ada satu sudut diketahui, kemudian sisi depan sudut diketahui, kalian pakai aturan apa? Nah, ada yang tahu pasti pakai aturan kosinus. Jadi kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jarinya berarti di sini saya punya 12 kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu adalah AO kuadrat ditambah dengan BO kuadrat berarti R kuadrat dikurangi 2 kali R kali cos 60 derajat. Kenapa cos 60? Karena sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Jadi di sini jari-jari yang dimaksud adalah AO dan BO ya, jadi tidak perlu saya tuliskan di bagian sini. Berikutnya ini tinggal saya selesaikan. 144 sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat dikurangi 2 kali R kali setengah. Nah 2 dikalikan setengah ini kan habis ya nak ya, berarti 144 sama dengan 2R kuadrat dikurangi R kuadrat, maka 144 sama dengan R kuadrat. R sama dengan akar dari 144 ini. Nah, jawabannya yang betul harusnya plus minus 12. Tetapi panjang jari-jari mungkin nggak negatif. Nah, nggak mungkin. Maka jari-jari yang dimaksud adalah 12 cm. Lalu langkah berikutnya, kita menentukan luas segitiga. Luas segitiga berarti kondisinya adalah ada satu sudut diapit oleh dua sisi. Berarti kita menggunakan aturan sinus. Maka di sini luas sama dengan setengah kali R, yaitu adalah jari-jari yang mengapit, dikali sinus 60. Maka sama dengan setengah kali 12 kali setengah akar 3. Nah, setengah berarti kan seperempat ya nak ya. Berarti seperempat 12 dibagi dengan 4 adalah 3. Maka 3 dikali 12 akar 3 menjadi 36 akar 3 cm persegi. Mudah bukan? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah luas segi 6. Berarti langkah yang terakhir adalah kita menentukan luas segi 6. Kita lihat bareng-bareng. Segi 6 ini terbentuk dari 6 segitiga yang sama besar. Maka di sini 6 kali luas segitiga sama dengan 6 kali 36 akar 3 sama dengan 108 akar 3 cm persegi. Nah, jadi luas segi 6 dengan panjang sisi 12 cm itu adalah 108 akar 3 cm persegi. Oke, mudah ya. Lalu berikutnya, contoh 5. Contoh 5 ini ada di halaman 70. Tetapi pada contoh 5 ini ada sesuatu yang Bu Vita edit, yaitu adalah bagian panjang jari-jarinya. Jadi kalau pada UKBM kalian yang diketahui adalah panjang sisinya yaitu 6 cm. Tetapi pada contoh 5 yang Bu Vita buat ini adalah diketahui jari-jarinya 6 akar 3. Nah, kita gambar dulu kondisinya. Nah, seperti ini ya, segi 12. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu bahwa jari-jarinya itu ada di sini. Betul ya nak ya? Oke. Lalu kemudian ini yang paling penting. Jika diketahui jari-jarinya, kita bisa langsung menentukan luas segitiga. Oke. Lalu kemudian kalian harus ingat bahwa ini satu putaran penuh ini adalah 360 derajat. Karena segi 12 maka dibagi dengan 12. Maka sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Jika sudah, kayak tadi kita seperti makan pizza, kita ambil satu potongannya. Lalu kemudian kita bisa menentukan luas segitiganya. Yang pertama, menentukan luas segitiga. Maka luas sama dengan setengah dikali jari-jari kali sinus 30 derajat. Sama dengan setengah dikali 6 akar 3 dikali 6 akar 3 dikali dengan setengah. Nah, kemudian caranya mudah sekali. Nah, setengah dikalikan dengan 6. Artinya berarti saya punya 3. Akar 3 kali akar 3 berarti 3 ya. Lalu kemudian setengah dikalikan dengan 6 di sebelah sini berarti 3. Maka 3 kali 3 kali 3 27 cm persegi.
Nah, kemudian jika kita sudah menemukan satu luas segitiganya, kalau ditanya luas segi 12 beraturan, maka luas totalnya sama dengan 12 dikali luas segitiga. Maka 12 kali 27, hasilnya adalah 324 cm persegi. Nah, bisa membedakan ya. Jadi kalau diketahui sisihnya, kalian harus mencari jari-jari terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah diketahui jari-jarinya, kalian bisa langsung mencari luas segitiganya. Itu adalah poin pentingnya. Oke, lalu berikutnya. Yuk, silakan kalian buka di halaman 71. Lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang menyinggung setiap sisi segitiga dan berpusat di dalam segitiga. Jadi kondisinya seperti ini, oke ya. Lalu kemudian jari-jari lingkaran dalam atau RD segitiga ABC. Oke ya, ini segitiga ABC, betul. Yang besar sudutnya adalah ABC dan panjang sisinya ABC dapat ditentukan dengan cara RD sama dengan luas segitiga dibagi dengan setengah keliling ya. S adalah setengah keliling. Maka dengan S-nya adalah A tambah B tambah C dibagi dengan 2 atau setengah dari keliling segitiga. Berikutnya, supaya kalian tidak bingung, Bu Vita akan memberikan contoh, yaitu contoh di halaman 71, contoh 7 tepatnya. Hitunglah jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC dengan sisi segitiganya adalah 6, 8, dan 10. Oke, kalau digambarkan seperti ini ya, ada 6, 8, dan 10. Lalu berikutnya berarti tadi rumusnya kan RD sama dengan luas segitiga dibagi dengan setengah keliling atau S. Maka di sini saya menentukan luas segitiganya terlebih dahulu. Luas segitiganya kalau diketahui ketiga sisinya, berarti kita menggunakan aturan apa? Heron, tepat sekali. Nah, untuk itu maka S sama dengan A tambah B tambah C dibagi 2. 6 ditambah 8 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Itu adalah setengah keliling segitiganya. Lalu berikutnya kita ke luas. Luas dengan aturan Heron rumusnya adalah akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Sama dengan akar, kita substitusikan ya apa yang diketahui. Maka 12 dikali 12 dikurangi 6 dikali 12 dikurangi 8 dikurangi 12 dikali 12 dikurangi 10. Kemudian sama dengan akar 12 dikali 6 dikali 4 dikali 2. Nah, kita lihat bareng-bareng. Di sini kita punya 4. 4 di akar adalah 2. Berarti di dalam akar masih 12 dikali 6 dikali 2. Berikutnya, 6 dikali 2 itu adalah 12. Maka sama dengan 12 akar 12 kali 12. Nah, kalau ada bentuk seperti ini di akar berarti adalah 12. Ya nggak? Oke. Maka 2 dikali 12 sama dengan 24 cm persegi. Untuk itu, langkah yang kedua, kita bisa menentukan jari-jari lingkaran dalamnya. RD sama dengan luas segitiga dibagi dengan setengah keliling segitiga. Sama dengan 24 cm persegi dibagi 12 cm. Sama dengan 2 cm. Maka dapat kita simpulkan, jadi jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC adalah 2 cm. Berikutnya, nah ini materi yang terakhir. Pasti kalian senang sekali kalau mendengar materi yang terakhir. Lingkaran luar segitiga. Kondisinya, lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga. Nah, kita lihat ya, ini ada lingkaran dia yang melalui ketiga titik sudut segitiga, melalui A, B, dan C. Oke. Lalu berikutnya, jari-jari lingkaran luar atau RL segitiga ABC yang besar sudutnya adalah ABC dengan panjang sisinya adalah ABC dapat ditentukan dengan cara ini, ada berbagai cara. Di sini ada 4.
Ada 4 rumus ya nak, tapi 4 rumus ini tidak semuanya digunakan. Jadi kita melihat soalnya, pada soal mana yang diketahui, nah kemudian kita bisa menjawab salah satu dari rumus ini. Jadi kita bisa menjawab soal tersebut dengan salah satu dari rumus yang tersedia. Di sini RL sama dengan panjang A dibagi 2 sinus A, sama dengan panjang B dibagi 2 sinus B, sama dengan panjang C dibagi 2 sinus C. Nah, ini kondisinya adalah ketika diketahui satu sisi dengan satu sudut di depannya, ya enggak? Jadi mereka saling berhadapan gitu. Lalu kemudian rumus yang terakhir ada A dikali B dikali C dibagi 4 kali luas segitiga. Kondisi ini adalah ketika yang diketahui adalah ketiga sisinya. Jadi tidak ada sudut yang diketahuinya, tapi yang diketahui adalah ketiga sisinya. Maka kalian tinggal mengalihkan ketiga sisinya, kemudian dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiganya, karena yang diketahui adalah ketiga sisinya, kalian bisa menggunakan aturan Heron. Nah, yang paling penting itu adalah kalian bisa memahami ketika kalian mendapatkan soal seperti apa, treatmentnya harus seperti apa. Jadi harus betul-betul tahu ciri khas dari soal dan ciri khas dari rumus yang sudah tersedia. Jadi pasti kalian nanti akan kemudahan dalam mengerjakan. Oke, supaya kalian tidak bingung, Bu Vita kasih contoh ya. Nah, di sini ada contoh 8 di halaman 71. Contoh 8 ini juga Bu Vita modifikasi. Supaya apa? Supaya lebih gampang dalam penghitungannya. Pada suatu segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan 30 cm dan sudut BAC sama dengan 30 derajat, hitung jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Saya punya segitiga ABC. Kemudian sudut BAC berarti sudut A-nya adalah 30 derajat. Lalu kemudian BC berarti panjang A ya adalah 30 cm. Kemudian kalau ada satu sudut yaitu sudut A, kemudian panjang A, maka kita pakai rumus RL sama dengan A per 2 sin A. Tinggal kita substitusikan sama dengan 30 cm dibagi 2 sinus 30 derajat. Maka 30 cm dibagi 2 kali setengah. 2 kali setengah habis berarti 30 dibagi 1. Sama dengan 30 cm. Oke. Nah, oke nak ya, ini materi terakhir dari Bu Vita untuk semester yang kedua kali ini. Selamat belajar, selamat mempersiapkan UAS. Nanti akan ada latihan soal. Latihan soal itu akan kami ambil sebagai penilaian UH ataupun kuis. Maka tolong diperhatikan ketentuan syarat mengerjakan soal dan deadline pengumpulan latihan soal pada pertemuan kali ini. Untuk itu silakan belajar dengan baik, diperhatikan video ini berulang-ulang dan berlatih dari soal yang sudah diberikan dengan baik pula. Nah, untuk itu mohon maaf jika masih ada banyak kekeliruan, banyak belum bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk kalian, tapi kami tetap akan memberikan konsultasi. Jadi kalian nanti bisa bertanya pada guru-guru pengajar kalian masing-masing jika masih ada bagian-bagian atau masih ada materi yang kalian rasa kesulitan. Begitu ya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap kalian di rumah, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.